Dari dulu aku tinggal di Bali, dari kecil gitu, selalu merasa dihormati sama orang-orang, bahkan orang-orang yang nggak kenal sama aku. Dan ternyata di Jogja lebih terasa beda lagi gustinya gitu. Jadinya privilege aku yang dulu aku dapatkan pada saat di Bali itu udah nggak kerasa lagi sekarang. Aku percaya kalau misalkan kita udah maksimal, percaya sama prosesnya, kalau memang kita tuh udah maksimal, sisanya itu masalah hasil, biarkan kita pasrah aja, itu Tuhan yang menentukan gitu. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama aku Gusti Ayu Made Widiari. Aku berasal dari Prodi Farmasi angkatan 2018. Jadi awal mula aku masuk Sanata Dharma itu karena saat lulus SMA aku mulai cari-cari kampus, info-info kampus, sempat juga daftar di PTN, tapi kebetulan kurang beruntung. Nah, setelah aku masuk Sanata Dharma, itu ada momen insada yang memberikan kesan yang cukup membekas menurut aku, karena kalau bayangan aku tentang ospek itu kan kayak lebih serem gitu kan. Nah, tapi kalau di Sanata Dharma ternyata insada itu nggak serem sama sekali menurutku. Kesan pertama itu toleransi sih. Kesibukan sekarang itu karena udah kuliah semester 6 kan, mulai ngambil proposalan, persiapan buat skripsi. Terus aku juga masih di organisasi, masih ada tanggung jawab organisasi itu sebagai gubernur. Terus aku tuh sebenarnya dari awal tuh nggak pengen jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, karena kemarin itu kan gak dapet di PTN gitu. Jadi kayak balasannya tuh di kampus ini tuh gak mau cuman kuliah 4 tahun, apalagi ngerantau kan. Jadi aku memutuskan untuk ngerantau, itu kan kayak aku udah bilang sama diriku, aku pengen lah coba hal-hal baru gitu. Tapi kalau misalkan aku cuman kuliah doang, pas aku pulang aku bakal lupa gitu, aku pernah kuliah di Jogja. Iya, aku ngerasa dari dulu aku tinggal di Bali, dari kecil gitu, selalu merasa dihormati sama orang-orang, bahkan orang-orang yang nggak kenal sama aku. Sudah kenal sama aku, terus kayak ngomongnya pasti bahasa halus. Terus pas kuliah, akhirnya aku memutuskan juga merantau ke Jogja itu memang karena kemauan aku sendiri, cuma pengen eksplor lebih jauh lagi tentang diri aku, bagaimana kemandirian aku, dan lain-lain. Dan ternyata di Jogja lebih terasa beda lagi gustinya gitu. Karena kan orang-orang di sini tuh benar-benar dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam adat, bahkan agama juga gitu. Jadi pas mereka tahu aku itu orang Gusti, ya sama aja gitu. Terus mereka juga kalau ngomong sama aku ya biasa aja, kayak selayaknya teman yang ya emang sederajat gitu. Terus jadinya privilege aku yang dulu aku dapatkan pada saat di Bali itu udah nggak kerasa lagi sekarang. Cuman aku merasa fine-fine aja,
Karena menurut aku setiap manusia tuh layak untuk dihormati, layak untuk disayangi juga sama derajatnya. Terus kalau misalkan kita bisa menghormati orang lain juga bakal menghormati kita gitu. Ketakutan saat beradaptasi itu takut gak bisa diterima sih. Waktu di awal aku masuk UNIF, aku cukup ngambis, jadi apa-apa selalu di depan gitu kan. Nah pas itu aku ngerasa kok kayaknya aku cuma punya temen segini-segini aja gitu. Apa aku terlalu dilihat terlalu rajin apa gimana gitu. Nah aku takut di sana tuh kayak nggak bisa diterima aja sih pada proses-proses adaptasi itu. Jadi pas aku join panitia, baru lama-lama udah kenal sama mereka, baru kayak bisa lebih slow lagi kuliahnya gitu. Cara ngeyakinin optimis aja gitu, sama jangan takut salah sih, takut sesuatu hal itu nggak berhasil. Kayaknya memang ketakutan setiap orang pasti bakal kayak gitu ya, cuman kayak lebih trust the process aja sih. Pas di sana emang ada masa-masa sulit, cuman banyak juga teman-teman dan kakak tingkat yang kayak ngasih tahu kamu tuh bisa kok, Wid, kamu lo berpotensi, Wid, gitu. Jadi masa aku tuh mikir juga kalau misalkan aku ternyata punya potensi yang dilihat sama orang lain, masa aku menyia-nyiakan kepercayaan tersebut gitu sih. Menyadari untuk berubah itu kayaknya sekitar semester 1 atau semester 2 itu udah mulai ngerasa kayak aku harus berubah. Salah satunya itu kayak problem solving. Nah itu ya karena sering ikut organisasi kepanitiaan itu kan selalu ada aja masalah-masalah tertentu gitu. Nah pas itu kayak aku lebih banyak belajar sama kasus yang ada, terus ngerasa perlahan itu diterapin ke kehidupan aku sendiri. Misalkan waktu semester 1 nih terutama, aku masih sering banget homesick kan. Pas awal-awal masih sering nangis gitu. Tapi lama-kelamaan udah capek nangis, pas itu udah ngerasa kayaknya aku emang harus berubah dan selesaiin ini sendiri gitu. Pas itu sih ngerasa yang bener-bener dan sampai sekarang juga aku sadarin aku ngerasa lebih dewasa dari sebelumnya gitu. Orang yang ada di zona nyaman itu mereka tuh merasa menang terus gitu, cuman mereka nggak ada rasa ketakutan akan ketertinggalan. Padahal dunia tuh selalu berubah, lingkungan selalu berubah, tapi dirinya mereka aja yang nggak berubah. Tapi di zona ketakutan sih, ketakutan menurut aku penting. Rasa insecure gitu-gitu penting sih, karena waktu kita insecure berarti kita merasa ada yang kurang di dalam diri kita, dan dari sana tuh bakal timbul motivasi yang bikin kita pengen bisa menyesuaikan diri. Salah satu yang aku merasa cocok buat aku itu kata-kata dari Mahatma Gandhi yang bilang kalau misalkan kamu pengen merubah dunia, kamu harus berubah dulu gitu. Jadi kalau misalkan aku pengen berubah, mungkin bukan dunia yang besar dulu berubah, tapi dunia yang aku pandang itu bagaimana gitu. Jadi mungkin dari mindset aku sendiri, kalau misalkan aku bisa ngerubahnya jadi baik, otomatis mungkin dunia dan lingkungan sekitarku juga baik gitu. Terus yang kedua, aku percaya kalau misalkan kita udah maksimal, percaya sama prosesnya. Kalau memang kita tuh udah maksimal, sisanya itu masalah hasil, biarkan kita pasrah aja, itu Tuhan yang menentukan gitu. Hasilnya baik atau buruk, ya udah gitu.
kamu tentang diri kamu? Atau apa yang ingin kamu katakan ke dirimu sendiri? Aku bangga. Aku bangga menjadi Widya yang saat ini karena dari semua perjalanan ya dinamika aku sampai saat ini, menurut aku bisa cukup berterima kasih karena aku dulu nggak terlalu menyia-nyiakan waktu juga. Slow tetap slow, saatnya panik tetap panik, saatnya nangis tetap nangis. Jadi aku ngerasa sedikit banyak udah memenuhi warna-warna itu. Aku kan ketemu teman-teman lama tuh, dari masuk kuliah kita nggak pernah ketemu, habis itu ketemu. Jadi dari cerita mereka secara nggak langsung itu kita belajar suatu hal baru.